Tuan Rak, saya ingin menyelesaikan pembicaraan dengan wanita ini terlebih dahulu, karena uangnya cuma $1 miliar secara perusahaan miliknya sangat kecil, nanti baru kita akan bicarakan lagi bisnis besar kita. Apakah wanita itu berasal dari keluarga Winston? Tepat, keluarga Winston sangat terkenal di Glorystone, terkenal lantaran bisnis minyak mereka tidak maju-maju. Mereka tidak becus dalam pencarian sumber minyak. Saat ini, Damien terbersit dengan sosok Marvin Rack, namun dia tidak bakal membahas keluarga Rack saat ini karena takut akan menyinggung rekan bisnisnya. Saya yakin bisnis keluarga Winston akan bangkit. Damien Carter, saya harap Anda tetap bersama wanita itu sampai beberapa menit ke depan. Baiklah, Tuan Rack, semoga harimu tetap menyenangkan. Klik, karena sangat penasaran, Jennifer lantas melontarkan pertanyaan untuk mengikis rasa penasaran itu. Pak Damien, siapa pria itu? Dia berasal dari keluarga Rack, dari negeri yang jauh, bukan dari Glorystone. Yang pasti, dia bukan dari Glorystone, Nona Wilma. Baiklah, sampai di mana kita tadi? Oh iya, $1 miliar dan 15 menit. Saat ini, Jennifer diselimuti rasa penasaran, cemas, khawatir, dan takut. Dia berkata ragu, saya tidak bisa. Damien Shop. Astaga, cuma 15 menit. Nona Winston, banyak hotel bagus di dekat sini. Silakan pilih mana yang kau suka. Jennifer menggelang keras, saya tidak mau. Tiba-tiba, dari tangga turun seorang pria memakai jas hitam. Dia melepaskan topi dan kacamata hitamnya, lalu memasukkan tangannya ke saku celana. Dia mendekati seorang pria yang juga memakai kacamata berada persis di dekat Damien dan Jennifer. Tugasmu sudah kelar. Silakan kembali ke kantor Rack Electra. Pria yang memakai kemeja hitam dan serba hitam itu pun memasukkan ponselnya ke saku dan menjawab, baik, Tuan Marvin Rack. Dia agak menunduk, lalu pergi. Dari pagi, sebenarnya Marvin tidak berangkat kerja seperti biasa, tetapi dia bersama satu anak buahnya sedang menguntit pergerakan istrinya. Marvin sangat penasaran terkait sikap istrinya yang sangat aneh 2 hari terakhir ini. Oleh karena itu, sebagai suami yang peka dan bijak, dia harus bertindak. Marvin sengaja menyembunyikan identitasnya biar tidak dikenal. Lalu dia duduk di lantai 2, sedari tadi dia mempergoki Damien dan istrinya. Sementara anak buahnya tadi disuruh sengaja duduk berdekatan dengan mereka berdua, Marvin lantas menelepon anak buahnya tersebut tanpa disadari oleh Damien dan istrinya. Jati semua obrolan mereka diketahui jelas oleh Marvin, tidak ada satu kata pun yang terlewatkan. Melihat kehadiran suaminya yang sangat tidak terduga, Jennifer langsung menangis di tempat dan memeluk suaminya. Marvin, jangan salah paham. Kami membahas soal investasi. Bukan hal yang macam-macam. Dia tidak mau suaminya marah karena disangka selingkuh. Marvin segera menenangkan istrinya dan mengelus rambut istrinya dengan lembut. Duduklah. Bagaimanapun, Marvin tidak akan pernah percaya kalau istrinya bakal berselingkuh meskipun tadi dia tidak tahu apa yang telah diucapkan oleh istrinya. Sebaliknya, Marvin tahu semuanya, dan dia sangat yakin bahwa Jennifer adalah orang yang sangat tulus dan setia. Lalu, Marvin menghunjamkan pandangannya pas ke wajah Damien Carter. Sebaiknya aku pesan kopi supaya obrolan kita makin seru. Damien agak gugup. Tadi dia bisa berkoar-koar menjelek-jelekan Marvin, tapi sekarang nyalinya ciut. Omongannya berubah. Winsel sedang butuh dana. Kami dari G10 Enterprise berbaik hati memberikan dana pinjaman sebesar $1 miliar. Tanpa syarat? Tanya Marvin seraya melipat tangannya di dada. Wajahnya sangat serius. Dia ingin tahu apa yang bakal dikatakan oleh pria mesum itu. Damien beberapa saat melengos, seolah mencari jawaban pas, lalu kembali menoleh ke arah Marvin yang ada tepat di hadapannya. Jelas tidak ada syarat, kami dengan senang hati menolongnya. Mendengar jawaban kosong itu, Marvin mendengus dan mengoles dagu, lalu membalas dingin, tanpa syarat. $1 miliar uang yang sangat banyak. Saat ini, Winsel sedang krisis. Apakah perusahaan keluargamu tidak takut kalau keluarga Winston tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut? Damien menjawab yakin, Winsel memang sedang krisis, tapi mereka bertanggung jawab. Balik lagi,
Serius tanpa syarat, Marvin menaikkan satu alisnya dan tatapannya makin serius, membuat Dimin jati kikoh. Marvin menggagahkan diri dan berkata tegas, "Dia adalah istriku, jika ada pria yang berani menggodanya, akan aku habisi wajahnya." Gertak Marvin mulai emosi. Marvin berdiri dan langsung mencekik leher Dimian. "Kau, aku tidak akan memaafkanmu." Dimian meronta. Dia langsung melepaskan cekikan itu. "Apa-apaan kau, Marvin? Lancang sekali kau." Dimin membela diri. Jennifer langsung menarik lengan suaminya. "Sudah, Marvin, jangan berkelahi." Tidak terima, Dimian menunjuk-nunjuk Marvin. "Kau adalah suami yang tidak bisa diandalkan, Marvin. Lihatlah, istrimu hampir menjadi lantiga. Kau harus tahu dan harus selalu kau ingat. Kami tadinya akan masuk ke kamar hotel selama 15 menit agar keluarga Winston dapat pinjaman 1 miliar dolar. Sementara kau tidak bisa berbuat apa-apa." Bak, Marvin langsung menghadiahi pukulan jab ke wajah Dimian hingga jatuh. Marvin mengambil ancang-ancang, jika Dimian bangkit dan ingin membalas, selesai. Namun, Dimian menyeret tubuhnya sampai ke dinding pagar kafe untuk menghindari serangan selanjutnya. Dia takut dengan tubuh Marvin yang berotot. Dia menyeka darah yang keluar dari bibirnya. Jennifer panik, "Marvin," dia terus menarik lengan suaminya. Dimian marah, tapi tidak berani membalas. "Kau pasti akan menyesal, Marvin. Dengarkan aku. Dana pinjaman ke Winsel aku batalkan dan G10 Enterprise tidak akan pernah selamanya bekerja sama dengan Winsel maupun Rak Elektra." Mendengar lelucon itu, Marvin malah tersenyum tipis dan berkata, "Pasti. Bahkan, G10 Enterprise tidak akan bisa bekerja sama dengan perusahaan manapun. Kau harus selalu ingat." Ketus Marvin, kemudian kembali memasukkan tangan ke dalam saku celana. Sementara itu, ada beberapa orang yang melihat perkelahian mereka. Ketika tahu bahwa yang berkelahi adalah Marvin Rak, mereka tak mengindahkannya. Status Marvin yang jelek tidak akan membuat orang lain merasa aneh. Mereka apatis. Dimin pun bangkit dan berdiri. Dia menatap Marvin dan berkata, "Kau telah menghalangi Winsel untuk bangkit, Marvin. Karena ulah bodohmu ini, Winsel bisa bangkrut. Sekarang, kira-kira apa kau bisa membantu Winsel? Tidak akan bisa karena kau cuma menang bacot dan sok jagoan." Mendengar ejekan itu, Marvin beringas dan maju lagi, tetapi dihalangi Jennifer. Marvin menatapnya dengan sangat tajam. "Aku tidak pernah lupa dengan semua omonganmu hari ini, Dimian Carter. Kita lihat. Siapa di antara kita nanti yang akan menyesal? Kau? Atau aku?" Dimian berusaha tersenyum meskipun sakit di bibirnya tak tahan. "Jelas kau yang akan menyesal karena kau hanyalah suami yang tidak berguna." Sebelum pergi bersama istrinya, dia mengawasi Dimian dan berkata tegas, "Aku pastikan G10 Enterprise tidak akan ada lagi namanya."